Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat bapak-bapak dan ibu yang ada di kegiatan simulasi tanggap darurat PT PLN UP3 Lenteng Agung. Mudah-mudahan saya tidak salah menyebutkan nih PT-nya ya. Yang saya hormati Bapak Rijal, Pak Muhammad Ahsan Rijal selaku mewakili pimpinan, dan juga para unsur pejabat serta pimpinan yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan juga kepada rekan saya Bapak Suhendra yang sudah hadir di lokasi pada kegiatan pagi hari ini. Tentunya puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini saya secara pribadi dapat berkesempatan untuk bertatap muka, bertatap wajah walaupun dalam situasi virtual seperti ini merupakan suatu rizki, berkah tersendiri buat kami bahwa bisa bertatap wajah kepada bapak-bapak sekalian. Pada kesempatan kali ini saya diminta untuk menyampaikan sebuah atau sharing materi, yaitu tentang materi P3K. Mohon izin, waktu saya sampai jam berapa ya Pak? Mohon izin. Sampai setengah 11 Pak. Sampai setengah 11. Oke, baik. Jadi penyampaian materi saya ini saya tidak akan share screen, namun saya minta kepada bapak-bapak mungkin dapat mempin room saya atau layar saya supaya nanti saya bisa langsung share screen melalui layar saya tersebut. Baik, bapak-bapak dan ibu sekalian, tentunya kegiatan kita kali ini insya Allah nanti sampai jam setengah 11 kita akan sharing tentang materi P3K, yaitu materi di mana ada semacam kejadian kecelakaan keseharian yang mungkin sering kita temui di rumah ataupun di tempat kerja kita. Namun sebelumnya perkenalkan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Marwanto, saya bertugas di Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta, dan saat ini saya bertugas di unit atau di bidang penyelamatan, di mana di bidang penyelamatan ini saya bertugas sebagai di bidang medis atau di seksi medis darurat. Dan di seksi medis darurat ini ada beberapa kegiatan, tentunya kegiatan di medis darurat ini banyak sekali, selalu pendampingan terhadap operasi-operasi penyelamatan. Baik Bapak Ibu, mungkin kita akan langsung ke materi saja untuk menyingkat waktu, dan mohon izin bahwa nanti akan ada beberapa gambar yang tentunya mungkin akan menjadi kurang nyaman buat Bapak Ibu untuk melihatnya, dan ini sebagai media pembelajaran kita, bahwa gambar-gambar tersebut sebagai wadah atau tempat untuk menjadi lebih mempermudah dalam penyampaian materi, karena nanti akan sedikit ada beberapa yang mungkin kurang nyaman buat Bapak dan Ibu sekalian. Baik, kita berlanjut ke pengertian dari P3K, yaitu adalah pemberian pertolongan segera kepada penderita sakit atau yang cedera atau yang mengalami kecelakaan yang memerlukan penanganan medis dasar. Jadi Bapak Ibu, yang dimaksud di sini P3K itu adalah sebuah tindakan di mana tindakan tersebut yaitu melakukan tindakan-tindakan medis dasar. Nah, tindakan medis dasar itu apa saja? Nah, tindakan medis dasar itu diantaranya adalah bagaimana kita melakukan menghentikan perdarahan. Melakukan penghentian perdarahan itu bisa dengan berbagai macam cara. Kemudian ketika korban tidak mengalami atau korban tersebut mengalami gangguan pernapasan, maka kita bisa memberikan napas buatan. Bahkan ketika kita memberikan atau menemukan korban yang mengalami henti jantung, tentu kita bisa memberikan sebuah tindakan kompresi jantung luar. Dan ini menjadi satu tindakan yang dapat dilakukan oleh siapa? Yaitu oleh kita semua, oleh orang-orang yang memang sudah dekat dengan si korban. Karena hakikatnya adalah pertolongan pertama itu adalah bagaimana orang yang terdekat dengan si korban memberikan sebuah tindakan untuk menyelamatkan nyawa korban. Nah, tentunya tindakan P3K ini memiliki tujuan.
memiliki tujuan. Yang pertama adalah menyelamatkan jiwa penderita. Tujuan daripada pertolongan pertama itu yaitu menyelamatkan jiwa penderita atau menyelamatkan nyawa si korban. Di mana nyawa korban ini tergantung daripada tiga hal. Ya mungkin kalau kita berbicara nyawa atau jiwa itu kan mungkin kita bisa, nyawa itu sudah takdirnya. Kalau memang ajalnya ya nggak akan bisa dihalangi ataupun nggak akan bisa dipercepat kalau memang sudah ajalnya. Namun demikian secara medis, ketika korban tersebut mengalami sebuah kejadian, maka korban tersebut bisa kita kendalikan, dalam arti bisa kita selamatkan dari tiga hal. Yang pertama adalah karena adanya gangguan jalan napas. Jalan napas itu terdiri dari hidung, mulut, kemudian tenggorokan sampai kepada paru-paru. Itu jalan napas. Kemudian yang kedua, kita bisa mengendalikan pernapasannya. Pernapasan itu adalah sebuah aktivitas di mana menghirup udara, kemudian mengeluarkan hasil daripada metabolisme pernapasan tadi. Yang dibutuhkan oleh tubuh yaitu adalah oksigen yang ada di dalam udara. Oksigen itu kan kurang lebih 21%. Ya mungkin nanti Pak Hendra ketika menyampaikan materi API juga membahas tentang konsentrasi oksigen. Jadi ketika oksigen itu dihirup kemudian disalurkan melalui paru-paru dan ke peredaran darah, itu akan menjadi sebuah sumber kehidupan. Nah, itu yang ketiga adalah adanya gangguan sirkulasi atau gangguan peredaran darah. Nah, gangguan sirkulasi atau gangguan peredaran darah ini adalah yang berhubungan dengan jantung, pompa jantung. Nah, bagaimana kita mengatasi kendala-kendala tersebut? Yang pertama, ketika mengalami gangguan jalan napas, maka kita membuka jalan napas. Ya, nanti akan ada di slide berikutnya. Kemudian bagaimana kalau kita menemukan korban yang mengalami henti napas, maka kita berikan sebuah tindakan bantuan nafas buatan atau rescue breathing. Kemudian kalau kita menemukan korban yang mengalami henti jantung, maka kita bisa mempraktekkan atau melakukan sebuah tindakan resusitasi jantung paru. Namun sayangnya waktu kita terbatas, jadi saya hari ini tidak membahas atau tidak mereview terkait dengan bagaimana kita melakukan resusitasi jantung paru. Kemudian yang berikutnya adalah mencegah cacat. Mencegah cacat di sini adalah maksudnya kalau Bapak Ibu mungkin ini berdasarkan pengalaman ya. Kalau menemukan korban yang mengalami patah tulang, maka korban tersebut ketika pada saat proses penyembuhan, misalkan kakinya menjadi lebih pendek dari yang sebelumnya, atau tangannya menjadi yang tadinya lurus menjadi tidak lurus atau bengkok. Nah, tujuan dari pertolongan pertama ini adalah mencegah itu. Apalagi menemukan korban yang mengalami cedera tulang belakang, di mana korban yang mengalami cedera tulang belakang itu cenderung akan mengalami kelumpuhan, dan ini yang harus kita siasati supaya korban tersebut tidak mengalami kelumpuhan. Di mana ketika korban mengalami patah tulang belakang, maka treatment atau pertolongan awalnya itu harus menggunakan teknik-teknik yang khusus atau teknik-teknik tertentu, yaitu salah satunya menggunakan neck collar atau penyangga leher ataupun kita menggunakan papan yang datar. Nanti di slide patah tulang juga akan kita bahas. Nah, kemudian memberikan rasa nyaman. Nah, ini memberikan rasa nyaman ini maksudnya adalah ketika korban mengalami sebuah cedera, nah itu cenderung akan mengalami kesakitan. Nah, kesakitan inilah yang coba kita kurangi. Misalkan pada korban, kembali lagi pada korban patah tulang atau pada korban yang mengalami memar. Nah, kita bisa menggunakan teknik yang namanya teknik bidai, itu akan mengurangi rasa sakit dan meningkatkan rasa nyaman si korban. Atau pada korban yang terbentur, kita bisa memberikan kompres dingin. Mungkin kalau Bapak Ibu melihat orang yang bermain bola kemudian mengalami benturan, kemudian disemprot sebuah cairan, itu kan rasanya dingin sebenarnya. Cairan tersebut adalah kloretil gitu ya. Dan itu akan meningkatkan rasa nyaman si korban karena rasa sakitnya akan dikurangi dari kloretilnya tadi. Nah, ini adalah manfaat atau tujuan daripada kita melakukan pertolongan pertama. Nah, berikutnya adalah pembagian kecelakaan. Nah, ini berdasarkan
Kecelakaan itu dibagi menjadi dua, yaitu kecelakaan karena diakibatkan kedaruratan medis dan yang kedua karena murni kecelakaan. Nah, ini kedaruratan medis itu yang dimaksud seperti apa? Nah, sebagai contoh, kedaruratan medis itu misalkan kita ketemu ada orang yang mengalami henti jantung, kemudian mengalami stroke, mengalami epilepsi, itu kecelakaan yang diakibatkan karena gangguan medis. Cenderung diakibatkan karena penyakit. Ya, kemudian kecelakaan yang kedua karena murni kecelakaan. Nah, murni kecelakaan itu bisa karena trauma fisik, kemudian panas, kemudian akibat reaksi kimia dan lain sebagainya. Ini akibat daripada reaksi daripada bahan atau benturan yang cukup kuat. Dan ini mengakibatkan korban menjadi cedera atau mengalami sebuah luka yang mungkin luka ini harus kita tangani. Nah, itu adalah pembagian kecelakaan secara umum. Kemudian berikutnya adalah bagaimana sih kalau kita menemukan korban dan apa yang harus kita lakukan pertama kali. Ya mungkin Bapak Ibu kalau kita melihat jujur aja nih, misalkan kita di jalan raya menemukan korban, kemudian apa yang pertama kita lakukan? Ada dua pilihan. Membantu atau hanya melihat atau nggak ngapa-ngapain. Berarti tiga nih pilihannya nih. Membantu, melihat atau tidak ngapa-ngapain. Nah, sebenarnya ketika kita menemukan korban itu ada langkah-langkahnya yang kita sebut dengan DRCAB. Ya, DRCAB. Apa itu DRCAB? Yang pertama adalah lihat bagaimana bahaya yang mengancam kondisi saat itu. Bahaya untuk siapa? Yaitu bahaya untuk petugas itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah bahaya untuk si penolong. Masyarakat atau tim penolong. Dan yang ketiga adalah bahaya untuk si korban. Nah, kita bahas terlebih dahulu tentang bahaya. Bahaya untuk si korban, bahaya untuk si penolong terlebih dahulu. Bahaya untuk si penolong itu banyak sekali. Salah satunya adalah adanya perpindahan penyakit dari korban kepada penolong ataupun sebaliknya. Jadi ketika kita menemukan bahaya seperti itu ada dua kemungkinan, kita tertular atau bahkan kita menularkan. Nah, kondisi seperti ini harus kita antisipasi yaitu dengan menggunakan APD. Nah, tentunya kalau bapak-bapak PLN itu bisa membiasakan atau sudah terbiasalah tentang APD. Tetapi APD yang di sini yang dimaksud berbeda dengan APD yang digunakan untuk operasi pada saat pekerjaan. Nah, APD yang di sini yang dimaksud adalah bagaimana kita melindungi tangan kita, melindungi wajah kita, melindungi mata kita. Yaitu kita menggunakan sarung tangan, kemudian menggunakan masker, dan juga mungkin menggunakan kacamata atau face shield. Mungkin masa pandemi saat ini masker bukan menjadi satu hal yang langka atau sesuatu yang aneh, menjadi sesuatu yang wajar. Nah, ini juga merupakan bagian daripada APD. Nah, mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya bagaimana kalau misalkan di jalan kita nggak menemukan sarung tangan, kan kemana-mana kita nggak membawa sarung tangan. Nah, ini kita bisa memanfaatkan misalnya kantong plastik yang ada di sekitar situ. Sehingga antara kita dengan korban itu tidak kontak secara langsung. Karena prinsip bagi seorang penolong itu adalah ketika kita menemukan korban dan korban tersebut mengeluarkan cairan, maka kita anggap cairan tersebut adalah cairan yang sangat berbahaya. Artinya apa? Cairan tersebut akan menularkan penyakit oleh kita. Kita nggak pernah tahu di tangan kita, kemudian di tempat lain mungkin itu ada sesuatu yang merobek tangan kita walaupun kecil, ukurannya mikro, namun tetap akan tembus oleh virus. Ya, kita sama-sama tahu bahwa virus ukurannya lebih kecil daripada bakteri. Dan yang berikutnya adalah bahaya untuk tim. Nah, tentunya ketika kita bekerja untuk membantu orang lain atau membantu korban, kita bekerja bersama dengan tim. Nah, tentunya di sini juga harus kita antisipasi bahaya terhadap tim tersebut. Ya, jadi ketika menemukan misalkan kalau pengalaman kami di tempat kebakaran, lingkungannya belum aman, ya kita jangan masuk. Gitu kan? Tapi bagaimana seandainya memang itu mendesak, maka APD kita yang harus diperbanyak. Makanya di pemadam kebakaran APD-nya cukup banyak. Yaitu bagaimana dia menggunakan breathing apparatus, kemudian menggunakan fire jacket, bahkan mungkin pakaian yang tahan panas lah seperti itu. Nah, itu contohnya.
Kemudian yang ketiga baru aman si korban atau bahayanya bagi si korban. Kita pindahkan korban tersebut dari tempat yang berbahaya ke tempat yang lebih aman. Sehingga ketika kita memberikan bantuan atau pertolongan, maka korban tersebut berada pada posisi yang aman. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, berikutnya yaitu respon. Nah, cara merespon korban yang pertama adalah dengan cara dipanggil. Ya, dengan cara dipanggil. Kemudian ditepuk. Ya, ditepuk baunya. Jadi dipanggil terlebih dahulu. Walaupun kita nggak tahu namanya, tentu kita bisa melihat dari bentuk wajahnya ataupun dari bentuk tubuhnya, misalkan seperti itu. Bisa Pak atau Ibu kita panggil seperti itu, atau Mas atau Mbak kita panggil. Setelah itu kita kuatkan suara kita, teriaknya lebih kencang, atau mungkin kita bisa menggunakan tepukan. Nah, tepukan tangan kita ini juga membantu merespon si korban. Kalau ini juga tidak merespon, baru kita tepuk bahu si korban terlebih dahulu. Hindari untuk menepuk bagian pipi. Ya, karena apa? Karena khawatir ketika kita menepuk bagian pipi kemudian dia tertoleh, maka akan meningkatkan resiko cederanya tulang leher. Karena kita belum tahu apakah tulang lehernya itu mengalami cedera atau tidak. Kita guncangkan itu di bagian bahu itu lebih aman. Dan terakhir kalau misalkan dia juga tidak merespon, maka kita bisa melakukan rangsangan nyeri. Nah, rangsangan nyeri Bapak Ibu itu bisa ditekan di bagian dada di sini. Ini bisa ditekan di bagian dada di sini ataupun di pelipis mata. Ditekan menggunakan tangan kita, kemudian ditekan dengan kuat pelipis matanya. Kalau korban tidak berespon, maka bisa dipastikan bahwa korban tersebut dalam kondisi yang tidak sadarkan diri. Sehingga kita perlu menelpon nomor-nomor darurat. Nah, tentunya kalau di DKI Jakarta di sini nomor daruratnya adalah 112. Nah, nanti Bapak Ibu ketika menelpon 112 ya sampaikan apa kebutuhannya, kemudian keluhannya, korbannya seperti apa dan lain sebagainya. Itu nomor telepon 112. Yang berikutnya, setelah kita melakukan inventarisir atau melihat size up bahaya yang ada, kemudian merespon korban, kemudian kita sudah mendekati korban, kita cek sirkulasi. Yang dimaksud dengan sirkulasi itu apa? Sirkulasi itu adalah denyut nadi si korban. Nah, bagaimana kita mengecek denyut nadi si korban? Yaitu dengan memeriksa denyut nadi yang ada di leher. Yaitu di bagian leher bagian depan seperti ini yang ada denyut nadinya. Mungkin Bapak Ibu bisa diperagakan atau bisa dipraktekkan untuk melakukan pengecekan nadi yang ada di tangan. Ya mungkin yang ada di tangan kalau Bapak Ibu bisa mencoba di bagian di tangan, itu ada namanya nadi radialis. Nah, nadi radialis itu mungkin untuk beberapa kasus tidak ada orang yang tangannya mungkin tidak ada gitu ya, sehingga kita tidak bisa mengecek. Sehingga yang kita lakukan adalah mengecek nadi yang ada di leher atau nadi karotis. Apabila nadi karotis tersebut atau nadi yang ada di leher tersebut tidak ada, maka kita segera melakukan yang namanya kompresi jantung luar. Namun di sini mohon maaf karena waktu yang terbatas, jadi saya tidak membahas tentang kompresi jantung luar. Nah, selanjutnya kita memeriksa jalan napas. Nah, memeriksa jalan napas kalau Bapak Ibu melihat gambar, di situ bisa melihat dengan atau menggunakan teknik head tilt chin lift. Namun dengan catatan bahwa penggunaan teknik head tilt chin lift tersebut hanya diperbolehkan pada orang atau pada korban yang tidak mengalami cedera leher atau cedera tulang belakang. Nah, nanti di sesi patah tulang akan kita bahas juga ciri-ciri orang yang mengalami cedera patah tulang leher atau patah tulang belakang. Oke, jadi nanti akan di belakang di sana. Kemudian setelah itu kita lakukan pengecekan pernafasan. Jika dibutuhkan atau diperlukan, kita lakukan yang namanya bantuan napas buatan. Nah, itulah adalah langkah-langkah bagaimana kita melakukan tindakan pertolongan pertama, yaitu dengan rumus DRCAB. Baik, mungkin sampai di sini dulu nih untuk intronya. Nah, nanti baru akan kita bahas tentang bagaimana kita menangani kecelakaan yang sering terjadi. Nah, di sini akan saya bahas yaitu tentang bagaimana kita mengalami kondisi memar,
kemudian mengalami perdarahan, kemudian luka, kemudian mimisan, kemudian patah tulang, dan juga mungkin sedikit tentang gambaran bagaimana menangani orang yang terkena gigitan ular. Ya, orang yang terkena gigitan ular itu bagaimana cara kita menanganinya. Baik, Bapak Ibu, kita lanjut ke memar. Nah, ini akan saya tampilkan gambar bagaimana orang yang mengalami memar. Kira-kira seperti ini. Dan ini biasanya disebabkan karena trauma benda keras, ya, trauma benda keras. Nah, ini bisa dianalogikan atau bisa digambarkan bahwa kondisi memar-memar seperti ini saja bisa menghasilkan atau bisa menampung darah sekitar setengah liter. Kenapa kok timbul memar? Nah, memar ini merupakan bagian dari adanya pembuluh darah yang pecah. Nah, pembuluh darah yang pecah tadi atau robek tadi, dia tidak keluar ke luar kulit, tidak melewati kulit, sehingga tertahan oleh kulit dan mengakibatkan memar. Nah, ini sering nih terjadi pada anak-anak kita nih, yang baru belajar jalan atau baru belajar naik sepeda, sering mengalami memar. Dan biasanya kita kalau orang dulu tuh kalau jatuh seperti itu kan dikasih dibore-borein apalah gitu ya. Tapi sebenarnya secara sederhana pun ada penanganannya terhadap memar. Bagaimana kita menangani memar? Yang pertama bisa kita lakukan dengan cara kompres dingin pada saat itu. Ya, kalau tidak ada luka boleh dilakukan kompres dingin. Kemudian hari berikutnya bisa kita lakukan kompres hangat dan dingin secara bergantian. Ya, jadi tujuan kita melakukan kompres dingin yaitu adalah memberikan sebuah tindakan untuk menghentikan perdarahannya sebenarnya. Dengan kita melakukan kompres dingin, maka yang terjadi atau yang diharapkan adalah bagaimana pembuluh darah tadi menutup akibat dingin yang dirasakan. Ya, jadi mungkin kalau secara alami ketika kita menggenggam es maka tangan kita akan terasa keriput, atau tangan kita ketika direndam di air maka akan keriput. Keriput itu adalah reaksi normal tubuh, yaitu istilahnya konstriksi gitu ya. Jadi dia akan mengalami keriput atau mengecilkan pembuluh darahnya sehingga diharapkan darah tersebut tidak keluar sehingga memarnya akan berhenti. Nah, tujuan yang berikutnya melakukan kompres hangat dan dingin yaitu untuk apa? Untuk membantu proses penyerapan. Karena memar itu adalah darah yang keluar dari pembuluh darah dan tertahan oleh kulit, maka sejatinya ini akan dikembalikan lagi ke dalam tubuh. Ya, secara reaksi metabolisme akan dikirim ke hati untuk dijadikan empedu, sisanya akan dibuang melalui mekanisme BAB atau feses. Nah, itu adalah memar. Kemudian bagaimana kalau memarnya itu terjadi pada mata? Kalau memarnya ini terjadi pada mata, yang pertama yang harus dilakukan benar atau dipastikan terlebih dahulu bahwa memar itu memang terjadi akibat benturan pada mata. Ya, jadi bukan karena memarnya itu diakibatkan karena misalkan jatuh sehingga kepalanya terbentur, bukan itu. Tetapi memang dipastikan memarnya itu terjadi karena benturan pada mata tersebut secara langsung. Nah, apa yang harus kita lakukan pertama kali ketika menemukan memar? Maka 24 jam pertama untuk di mata ya, khusus untuk di mata ini harus dilakukan kompres dingin dan hangat secara bergantian. Kemudian rujuk ke rumah sakit. Karena apa? Karena memar di mata itu pun terkadang bisa menjadi sebuah tanda bahwa korban tersebut mengalami perdarahan di bagian kepala. Nah, nanti di sesi patah tulang ini akan saya gambarkan bagaimana orang yang mengalami cedera tulang belakang atau tulang leher. Oke, nah ini kesimpulan atau akan saya tayangkan sedikit tentang video bagaimana penanganan memar. Kira-kira gambarannya seperti ini.
Oke, baik. Jadi hanya dilakukan kompres dingin ketika kita menemukan kejadian memar. Pertama kali kita bisa lakukan kompres dingin menggunakan es. Jadi esnya dimasukkan ke dalam wadah, kemudian menggunakan plastik dan bisa langsung ditempelkan di tempat yang cedera. Oke, baik. Berikutnya adalah perdarahan. Ya, Bapak Ibu, kita akan bahas sedikit tentang perdarahan. Jadi perdarahan ini bisa terjadi karena adanya goresan atau terkena benda tajam. Biasanya bentuk lukanya teratur dan dalam, kemudian perdarahannya biasanya cukup banyak. Ya, dan ada juga sih sebenarnya luka-luka robek akibat kecelakaan. Nah, itu memang juga akan mengakibatkan perdarahan. Nah, perdarahan ini secara anatomi, berdasarkan anatominya itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah perdarahan arterial, yaitu ciri-cirinya salah satunya adalah darah yang keluar itu memancar atau muncrat lah seperti itu. Kemudian umumnya darahnya berwarna merah terang. Dan ini kalau terjadi perdarahan arterial terjadi maka bisa dipastikan bahwa perdarahan tersebut biasanya atau lukanya tersebut cenderung lebih dalam. Ya, karena posisi arteri itu cenderung ada di sedikit lebih dalam karena lebih terlindung. Kemudian perdarahan vena. Itu yang bagian bawah itu adalah perdarahan vena. Perdarahan vena itu kalau Bapak Ibu lihat tangan kita itu ada pembuluh darah atau yang biasa kita sebut urat-urat. Nah, itu sebenarnya adalah vena. Nah, perdarahan vena ini cenderung keluarnya itu masif, perlahan gitu ya, tapi banyak. Ya, dan dia tidak bertekanan. Kalau vena tidak bertekanan. Namun darah yang keluar itu berwarna merah gelap. Nah, kenapa kok ada perbedaan antara arterial dengan vena umumnya? Karena memang kandungan oksigen itu membuat darah menjadi lebih cerah ataupun lebih gelap. Semakin tinggi kandungan oksigennya, maka darah cenderung akan lebih cerah. Berbeda dengan kandungan yang banyak mengandung karbon dioksida, maka cenderung akan lebih gelap. Itu sifat alamiah daripada darah. Kemudian perdarahan yang ketiga adalah kapileri, yaitu lecet-lecet biasalah, lecet-lecet yang kecil, tidak membahayakan secara secara perdarahan ini tidak membahayakan untuk kapileri. Namun juga yang perlu diperhatikan adanya kemungkinan infeksi yang diakibatkan karena Clostridium tetani atau tetanus. Nah, bagaimana kita melakukan penanganan perdarahan? Yang pertama kita bisa melakukan tindakan yang disebut dengan penekanan langsung. Nah, kita bisa melakukan penekanan langsung menggunakan tangan kita ataupun menggunakan kasa, tapi yang perlu diingat bahwa kita harus selalu menggunakan APD, yaitu menggunakan sarung tangan. Jadi langsung ditekan di bagian yang mengalami cedera, kemudian bisa kita lakukan juga penekanan di daerah tersebut dengan menggunakan kasa. Yang kedua, kita bisa melakukan pembebatan. Nah, ini pembebatan. Pembebatan dengan kasa seperti ini. Jadi kita bisa menggunakan kasa gulung di bagian yang cedera tadi, yang luka tadi, dilakukan pembebatan menggunakan kasa. Dan yang ketiga, kita bisa menggunakan teknik elevasi atau meninggikan. Yaitu lebih tinggi dari apa? Lebih tinggi daripada jantung. Sehingga tekanan yang terjadi di ujung yang luka tadi akan berkurang. Itu kan hukum tekanan kan begitu sebenarnya. Semakin tinggi maka tekanannya akan semakin berkurang karena efek daripada tahanan akibat gravitasi. Kemudian yang berikutnya bisa menggunakan titik tekan. Yaitu menekan di beberapa titik sehingga perdarahannya dapat berhenti. Nah, ini sebagai contoh gambarnya seperti ini. Jadi kalau seandainya ada perdarahan di bagian tangan, maka kita bisa melakukan penekanan di bagian lengan atas. Nah, kalau bagian lengan atas ini ya sama halnya ketika kita mencoba di denyut nadi, Bapak Ibu, ini bisa bisa dirasakan. Kalau anak kecil ini biasanya akan terasa nih. Nah, di sini ada denyut nadi, ini bisa dilakukan penekanan. Nah, itu atau dilipat paha. Nah, dilipat paha ini juga bisa dilakukan apabila terjadi perdarahan di bagian kaki atau di belakang lutut. Nah, di belakang lutut. Jadi saya pernah mendapatkan satu kasus ada perdarahan yang cukup hebat di telapak kaki, ada 3 robekan di telapak kaki akibat menginjak kaca yang pecah sehingga korban tersebut mengalami robekan di telapak kakinya.
Dan yang kita lakukan yaitu secara kolaborasi, yang satu menekan di belakang lutut, kemudian yang lainnya melakukan penekanan langsung di tempat yang mengalami cedera. Dan alhamdulillah itu bisa menghentikan pendarahan. Ya walaupun memang dengan upaya tentunya. Oke, Bapak Ibu, ini sekilas tentang video bagaimana melakukan tindakan penghentian perdarahan. Ya, baik Bapak Ibu, itu adalah beberapa tayangan tentang bagaimana melakukan teknik menghentikan perdarahan akibat luka robek di tangan. Ini sebagai contohnya. Baik, mungkin ada pertanyaan terlebih dahulu, Bapak Ibu, dipersilahkan. Silakan Bapak yang ingin tanya terlebih dahulu. Atau lanjut dulu nih? Halo? Oke, lanjut ya. Baik, kita lanjut ya. Baik, berikutnya adalah luka. Ya itu, nah ini mungkin akan sedikit nggak nyaman gambar yang akan saya tampilkan ini, yaitu adanya luka-luka robek. Nah ini biasanya diakibatkan karena adanya laserasi atau luka parut. Nah ini disebabkan karena adanya benda keras yang merusak kulit, kemudian juga adanya mungkin kecelakaan sehingga korban tersebut mengalami robek yang cukup banyak. Nah luka-luka seperti ini banyak potensi masalahnya nantinya. Yang pertama adalah perdarahan, yang kedua mungkin bisa mengenai otot sehingga akan melukai otot-otot gerak ataupun saraf-saraf. Dan yang lebih juga perlu kita perhatikan adalah bagaimana kemungkinan terjadinya infeksi, yaitu infeksi baik infeksi luka tersebut ataupun infeksi Clostridium tetani atau tetanus. Nah, apa yang harus kita lakukan ketika kita menemukan korban yang mengalami luka-luka seperti itu? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah lakukan stop perdarahan. Jadi menghentikan dulu perdarahannya. Karena antara infeksi dengan pendarahan itu akan lebih dahulu mengancam nyawanya pendarahannya ketimbang infeksinya. Kalau kita bicara tetanus itu rentang waktunya cukup panjang, bisa sampai 6 bulan, 7 bulan gitu kan. Tapi kalau perdarahan bisa terjadi saat itu. Sehingga yang harus dilakukan pertama kali adalah stop perdarahannya. Ya, ketika memang kondisi jalan napas dan juga pernapasannya juga memang baik, maka prioritas pertama kita adalah stop perdarahan, kemudian lakukan melihat atau mengevaluasi bagaimana jalan napas dan pernapasannya, dan baru kita melakukan treatment terhadap luka tersebut. Berikutnya bisa dicuci dan dibersihkan menggunakan air ataupun sabun kalau memungkinkan. Nah ini kalau saya menggunakan air, saya sarankan untuk memberikan tekanan sedikit ke area yang cedera untuk melepaskan pasir ataupun batu-batu kecil yang nempel di luka tersebut. Karena batu kecil atau pasir tadi merupakan sarang daripada bakteri atau kemungkinan bisa terjadinya infeksi. Dan ini harus kita lakukan. Caranya gimana? Ya mudah sekali, misalkan kita adanya air minum kemasan yang bentuknya gelas, ya tinggal kita kocorin sedikit atau kita lubangi sedikit kemudian kita semprotkan. Nah, ini bisa mengurangi kemungkinan terjadinya infeksi. Dan kalau memang ada, berikan anti infeksi povidone iodin atau istilahnya kalau kita mungkin betadine lah ya kalau bahasa pasarnya, walaupun saya nggak boleh nyebut merek nih gitu ya. Tapi memang masyarakat kita udah terkenal atau sudah termindset ya betadine lah gitu ya. Dan upayakan rujuk ke rumah sakit untuk mendapatkan
suntikan ATS atau anti tetanus serum. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah penanganan luka atau luka robek dan juga pendarahan. Nah, berikutnya adalah mimisan. Oke, mimisan. Bapak Ibu, mungkin sering kita menemukan orang yang mimisan gitu kan. Kemudian bagaimana sih penanganannya? Mungkin kalau dulu ketika kita ketemu mimisan atau mengalami mimisan, kita disuruh untuk dangak. Ya kan, dangak, pencet hidungnya kemudian suruh dangak seperti itu. Nah, sebenarnya tidak perlu dilakukan. Yang harus dilakukan adalah kita bisa meyakinkan ke si korban atau menenangkan korban, kemudian upayakan dia menekan ke dua lubang hidungnya. Ya, kemudian duduk nyaman, kemudian cenderung badannya condongkan ke depan. Nah, kenapa dipencet hidungnya? Sebenarnya sih untuk kalau anak kecil itu kan nafasnya nih masih belum bisa mengatur gitu kalau anak kecil nih. Nah, ini cenderung ketika kita nutup hidung maka nafasnya akan melalui mulut. Nah, ketika nafas ini melalui mulut maka bisa mengurangi aliran udara panas yang ada di hidung, sehingga udara panas yang di hidung ini akan mengalami atau sedikit berkurang dan menurunkan perdarahannya tadi. Kemudian tempatkan kain tipis ataupun kasa gulung ataupun kasa gitu ya di antara bawah hidung, antara bibir dengan hidung nih. Jadi bukan di bibir ya, tapi di kumis. Kalau saya nyebutnya sih ini namanya tempat tumbuh kumis atau landasan kumis ya. Letakkan di bawah hidung tersebut. Kemudian berikan es di daerah pelipis ini ya, di daerah pelipis, sehingga korban tersebut akan berkurang panasnya dan juga tadi prinsipnya pembuluh darahnya bisa mengalami pengecilan sehingga darahnya tidak berakibat keluar sehingga mimisannya bisa berhenti. Nah, ini kira-kira gambarannya seperti ini. Berikan kasanya, kemudian letakkan di hidungnya. Kemudian korban diminta untuk tetap nunduk, kemudian kita siapkan esnya. Kemudian masukkan esnya ke dalam wadah. Kemudian lakukan kompres di bagian dekat dengan pelipis sebenarnya. Oke, itu adalah pembahasan tentang bagaimana kita melakukan penanganan terhadap mimisan, ya, terhadap mimisan. Baik, jika memang ada pertanyaan bisa disampaikan atau jika memang mau lewat chat juga boleh, ya lewat chat juga boleh. Jadi nanti bisa kita langsung diskusikan. Kita lanjut, Pak. Baik, kita lanjut untuk Kita lanjut untuk pembahasan tentang patah tulang. Jadi patah tulang secara umum yaitu adalah hilangnya kontinuitas atau keutuhan daripada patah tulang. Yaitu patah tulang ini dibagi menjadi dua, yaitu patah tulang tertutup dan patah tulang terbuka. Nah, sebenarnya kalau dari jenis patah tulang itu cukup banyak. Jadi ada patah tulang yang bentuknya seperti spiral, ada yang oblik. Oblik itu jadi antara, contohnya ketika tulang tempurung kita terpukul atau terkena benda keras, kemudian mengalami patah, masuk. Nah, sehingga terjadi tulang tempurung kepala kita masuk ke dalam rongga kepala. Nah, itu termasuk juga patah tulang.
Kemudian yang dimaksud dengan patah tulang tertutup adalah di mana kondisi tulang tersebut yang mengalami cedera tidak bersentuhan dengan udara. Jadi konsep patah tulang terbuka tertutup itu adalah ketika tulang tersebut bersentuhan atau tidak bersentuhan dengan udara. Kemudian patah tulang terbuka adalah ketika tulang tersebut keluar dari atau menembus lapisan kulit atau bersentuhan dengan udara terbuka. Sehingga ketika ada tulang atau ada robek yang mengakibatkan tulang tersebut terlihat atau bersentuhan dengan udara, maka dianggap sebagai atau diperlakukan seperti patah tulang terbuka. Karena apa? Ketika bersentuhan dengan udara maka ada kemungkinan terkontaminasi bakteri dan bisa menimbulkan infeksi. Nah, itu yang dimaksud. Kemudian bagaimana kita melihat ciri-ciri patah tulang? Nah, ini contoh patah tulang tertutup. Kalau Bapak Ibu melihat bentuknya, ini lengan atas bentuknya sudah berbeda, ada benjolan, kemudian ada bengkak, kemudian mungkin memar di situ, nyeri yang jelas, pasti akan nyeri di situ. Nah, ini contoh patah tulang tertutup. Nah, ini contoh lagi patah tulang tertutup di tempat lain. Ini ada tulang radius dan tulang ulna, ini mengalami patah keduanya, sehingga kalau kita bisa menangani dengan baik ini akan aman. Namun kalau tidak bisa menangani dengan baik maka kemungkinan akan berubah menjadi patah tulang terbuka. Nah, ketika berubah menjadi patah tulang terbuka tentunya ini cukup menjadi kondisi yang membahayakan. Ya, seperti ini misalkan. Ini bisa menjadi patah tulang terbuka seperti ini. Sehingga harus kita juga berhati-hati kalau kita menemukan orang yang mengalami patah tulang terbuka. Atau seperti ini bagian lengan kaki, ini korban mengalami patah tulang terbuka sehingga tulangnya kelihatan nonjol dan keluar dan terlihat dagingnya di sana atau otot-ototnya dan pembuluh darah serta sarafnya. Nah, ini sering sekali pengendara motor mengalami cedera seperti ini. Bahkan saya pernah menemukan di Tanah Abang ada seorang nenek-nenek nyebrang dan tertabrak motor dan mengalami patah tulang seperti ini. Kira-kira seperti itu. Tapi bukan ini yang saya maksud. Mirip sekali dengan ini. Nah, bagaimana kita menangani patah tulang tersebut? Prinsip penanganan patah tulang adalah proteksi diri yang pertama. Tadi menggunakan APD dan lain sebagainya. Kemudian airway breathing sirkulasi atau ABC penderita. Jadi jalan napas, pernapasan dan juga peredaran darahnya. Atau ketika korban tersebut mengalami perdarahan maka hentikan dulu terlebih dahulu perdarahannya. Kemudian bila penderita dalam keadaan stabil ABC-nya, lakukan pemeriksaan PSM atau PMS. Apa itu? Yaitu sebuah pemeriksaan pulsasi, sensorik, dan motorik. Oke, nanti di tayangan video akan dijelaskan sedikit tentang pemeriksaan PMS atau PSM tersebut. Kemudian imobilisasi anggota yang patah dengan bidai. Dan pada fraktur atau patah tulang terbuka tidak dibenarkan membetulkan tulang yang keluar. Nah, seandainya ketemu dengan seperti ini misalkan ya jangan sekali-kali kita ini tulangnya dimasukin nih supaya nggak kelihatan, kan kasihan kalau terlihat tulangnya seperti itu ya. Maka tidak dibenarkan untuk memberikan atau melakukan memasukkan tulang yang keluar tadi. Kemudian prinsip pembidaian. Nah, ini prinsip pembidaian bahwa sudah memastikan ABC-nya stabil. Kemudian kalau memang diperlukan lakukan penarikan ringan dan periksa PMS-nya ya. Kalau memang Bapak Ibu punya keyakinan atau punya keterampilan untuk melakukan penarikan ringan ya nggak apa-apa. Jelaskan kepada si korban tindakan yang akan dilakukan, kemudian buka daerah yang akan dipasang bidai, dan prinsipnya bidai itu harus melewati 2 sendi kalau yang terjadi tulang yang patah. Jadi kalau ada kecelakaan kemudian cederanya itu tulang, maka bidainya harus melewati 2 sendi. Kalau yang cederanya sendi, maka bidainya harus melewati 2 tulang. Nah, seperti itu. Itu adalah prinsip. Jadi bagaimana kita melakukan pembidaian itu memang sudah ada caranya atau sudah ada tekniknya. Kenapa kok kalau cedera patah tulang itu harus melewati 2 sendi? Supaya pada saat pemasangan bidai itu kondisinya benar-benar stabil, kondisinya benar-benar tidak bergerak. Karena apa? Pergerakan pada orang yang mengalami patah tulang itu nyerinya luar biasa. Nyerinya luar biasa. Karena
ya kita bisa melihatlah kalau misalkan ada di tempat ortopedi atau mungkin di alternatif klinik patah tulang gitu ya. Ketika korban tersebut dilakukan treatment awal itu pasti akan ditarik kemudian diluruskan kembali gitu kan. Bedanya di rumah sakit dengan di di terapi patah tulang itu kan, kalau di rumah sakit mungkin perlu dikasih anestesi atau obat bius terlebih dahulu. Kemudian kalau di terapi patah tulang itu nggak pakai seperti itu, tinggal ya seperti itulah gitu kan. Dan ini tujuannya adalah untuk supaya tulangnya tadi kembali ke posisi awal atau posisi semula. Dan ini menjadi satu treatment. Karena apa? Pada prinsipnya tulang yang patah itu akan memperbaiki dirinya sendiri. Secara teori itu antara 14 minggu atau sekitar 14 minggu itu berarti sekitar 3 bulan, 3,5 bulan lah, kira-kira 3,5 bulan. Ini teorinya begitu. Tergantung daripada usia si penderita. Semakin muda maka semakin cepat proses penyembuhannya, semakin sempurna proses penyembuhannya. Kemudian terkait penyakit, misalkan pasien mengalami osteoporosis itu akan berbeda lagi. Atau penyakit pasiennya mengalami CA atau kanker tulang itu akan berbeda lagi. Nah, sehingga memang patah tulang tersebut diperlukan sebuah tindakan supaya dilakukan imobilisasi, yaitu melakukan pembidaian. Nah, bidainya bisa dari apa nih? Bidainya bisa dari berbagai macam. Entah itu yang soft bidainya, yang lembut, seperti air splint yang kalau Bapak Ibu lihat itu ada yang bentuknya transparan, itu namanya air splint. Atau bidai sederhana kayu-kayu biasa, itu juga nggak masalah. Yang penting prinsipnya melewati 2 sendi kalau dia mengalami cedera patah tulang. Kemudian bidai tersebut diupayakan ringan dan kuat. Nah, kalau saya memberi sebuah materi di daerah itu biasanya menyarankan bidainya itu menggunakan pelepah pisang. Karena pelepah pisang itu bentuknya dia akan mengikuti tubuh, kemudian dia cenderung dingin. Nah, dingin tadi itu juga akan mengurangi rasa nyeri, sehingga diharapkan dengan menggunakan pelepah pisang tadi, jadi korban akan jauh lebih nyaman. Nah itu, jadi bagaimana kita melakukan pembidaian? Prinsipnya tadi menggunakan atau melewati daripada 2 sendi. Kalau yang sendinya cedera maka dia harus melewati 2 tulang. Kemudian kalau di tangan maka diupayakan ada semacam genggaman untuk di tangan supaya korbannya rileks. Kalau nggak ada genggaman, ya itu biasanya akan tegang. Ya jadi sehingga dikasihkan genggaman apapun, entah itu misalkan kasa kalau memang ada, atau bola-bola kecil atau apapun lah, kain atau apapun untuk menggenggam supaya pasiennya lebih nyaman. Nah seperti itu. Oke, saya akan tayangkan lagi video bagaimana melakukan pertolongan patah tulang. Ya ini, jadi langkah awal dilakukan, oke saya ulang sedikit, saya ulang dari awal. Lakukan imobilisasi manual, ya seperti tadi dilakukan imobilisasi manual, yaitu menggunakan tangan, dilakukan penahanan atau dipegang supaya tidak bergerak menggunakan tangan. Kemudian setelah itu lakukan pemeriksaan PMS, yaitu pulsasi denyut nadi di bagian ujung dorsalis pedis. Kemudian diminta untuk menggerakkan di bagian ujung jarinya, kemudian menggerakkan ujung jarinya, kemudian dicoba untuk diraba di bagian telapak kakinya. Nah di telapak kaki tersebut diraba. Kemudian ukur bidainya di bagian yang sehat, yaitu di sebelah, kalau patahnya sebelah kanan maka ngukurnya sebelah kiri. Prinsipnya tadi melewati 2 tulang, melewati 2 sendi, karena ini cederanya adalah cedera tulang. Jadi melewati 2 sendi, sendi pergelangan kaki dan sendi lutut. Kemudian bagian-bagian yang bersentuhan dengan tubuh maka diupayakan diberi sebuah bantalan atau padding, ya sebuah bantalan. Kalau membuat bantalan seperti itu, upayakan ikatannya di bagian atas. Kemudian masukkan ikatan tali, yaitu di sini menggunakan talinya ini menggunakan mitela, yang prinsipnya adalah tali menggunakan apapun tapi minimal lebarnya 2 cm. Masukkan melalui celah-celah tubuh, jadi tidak boleh mengangkat kaki korban, itu tidak dibenarkan.
sehingga harus dimasukkan atau dilewati melalui celah-celah tubuh. Setelah tali tersebut terpasang, kemudian letakkan bidai sesuai dengan yang sudah ditentukan tadi, sesuai dengan ukuran, kemudian ikatkan bidai. Nah, ini Bapak Ibu bisa melihat cara bagaimana ketika kita akan mengikat bidai, yaitu ada bagian celah-celah yang bersentuhan dengan anggota tubuh, maka dilakukan pemberian padding, bantalan, supaya lebih nyaman. Prinsipnya itu, supaya korban nyaman. Kemudian kita lakukan pengikatan. Ya, kita lakukan pengikatan satu persatu, bisa dilihat di gambar bagaimana teknik mengikatnya. Ini adalah salah satu caranya. Kalaupun tidak seperti ini pun tidak masalah. Yang penting prinsipnya adalah pengikatannya harus kuat dan simpulnya diupayakan di bagian luar daripada bidai. Jadi nah itu kan kita menggunakan dua bidai bagian dalam dan bagian luar. Maka mengikatnya itu diupayakan di bidai bagian luarnya. Lakukan pengikatan secara teratur dan bisa berurutan satu persatu. Ya, upayakan diikat terlebih dahulu yang dekat dengan luka, di bagian luka, baik di bagian atasnya ataupun bagian bawahnya, kemudian hingga di bagian ujung atau di bagian akhir daripada bidai tersebut. Setelah pengikatan, maka kembali dilakukan pemeriksaan PMS. Dan tentunya simpul-simpul yang ada diupayakan rapi. Dan jangan, pesan saya sih, upayakan tidak menggunakan simpul mati. Jadi menggunakan simpul yang mudah dibuka tentunya. Dan setelah itu kita bisa melakukan pengecekan PMS. Melakukan pengecekan PMS. Pulsasi, sensorik, dan motorik. Nah, ini jenis ikatannya. Lakukan pengecekan pulsasi, ya denyut nadi, kemudian suruh menggerakkan kakinya atau jarinya, kemudian diraba terasa atau tidak. Setelah itu jika memungkinkan ikat kaki yang sehat dengan kaki yang sakit, bertujuan untuk apa? Untuk lebih menstabilkan. Nah, ketika sudah terpasang bidai, maka boleh sebenarnya diangkat. Namun demikian kalau tidak memungkinkan lebih baik tidak diangkat. Kemudian diikat kedua kaki kiri dan kanan supaya lebih stabil, tujuannya itu. Kemudian dibawa ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan lainnya. Nah, itu Bapak Ibu bagaimana teknik kita melakukan pembidaian. Nah, ini karena kita tidak bertemu langsung, jadi saya hanya bisa memberikan gambaran tentang bagaimana melakukan teknik daripada penanganan patah tulang. Oke, tadi yang saya janjikan bahwa bagaimana sih ciri-ciri orang yang mengalami patah tulang belakang. Nah, ini seperti ini. Orang yang mengalami patah tulang belakang ini cenderung memiliki ciri-ciri seperti ini. Yang pertama, bahwa orang yang mengalami patah tulang belakang atau patah tulang kepala, itu tulang belakang lah saya sebutnya seperti ini, adanya jejas atau luka di bagian dada ke atas. Jadi bagian dada, bagian leher, bagian kepala. Nah, ini Bapak-bapak bisa melihat, Bapak Ibu bisa melihat bagaimana kepalanya robek, kemudian adanya benjolan, kemudian adanya cairan yang keluar dari hidung, mulut, bahkan mungkin ada beberapa kasus sampai di bagian matanya juga keluar. Nah, cairan yang keluar dari hidung ataupun mulut itu bukan mimisan, bukan juga karena cedera di bagian telinga yang keluar dari telinga, tapi bisa jadi bahwa itu ada pendarahan di bagian otak atau bagian kepala. Kemudian matanya tidak sinkron, pupil matanya itu tidak sinkron antara kiri dan kanan. Normalnya ketika mata tersebut atau mata kita ini diberikan sinar yang berlebih, maka pupilnya akan mengecil. Namun demikian orang yang mengalami cedera kepala itu cenderung tidak seperti itu. Bahkan ketika dipancarkan cahaya, pupilnya tetap melebar atau dilatasi. Kemudian bagian matanya mengalami istilahnya raccoon eyes atau mata rakun, jadi seperti gelap di lingkaran matanya, bukan karena begadang, bukan karena begadang ya, tapi memang adanya memar atau adanya darah yang keluar ke rongga mata, ya, ke rongga mata. Kemudian ada namanya
Beetle sign, yaitu adanya memar di bagian belakang telinga. Itu juga merupakan bagian tanda orang yang mengalami cedera kepala. Nah, ini untuk penanganannya memerlukan peralatan yang khusus, yaitu salah satunya adalah long spine board, kemudian KID, kemudian ada vakum matras dan lain sebagainya. Dan ini Bapak Ibu penanganannya yaitu menggunakan long spine board, kemudian menggunakan neck collar, bahkan menggunakan head stabilizer. Jadi atau head immobilizer. Jadi memang penanganan orang yang mengalami patah tulang belakang nggak bisa sembarangan, nggak bisa AGD asal gotong dorong gitu istilahnya ya. Kalau AGD yang sebenarnya kan ambulan gawat darurat dan itu tenaganya memang profesional dan sudah di bidangnya. Dan kalau kita menemukan korban seperti ini, maka jangan main angkat aja nih. Nah ini kalau saya lihat kan teman-teman PLN kan juga bekerja di ketinggian, entah itu di tiang listrik ataupun di tower-tower kabel listrik yang kabel sutet ya istilahnya ya. Nah itu juga beresiko. Makanya kan ketika bekerja harus menggunakan alat pelindung diri dari jatuh dan lain sebagainya. Ketika jatuh memungkinkan terjadinya cedera tulang belakang. Nah ini adalah korban yang mengalami patah tulang multi trauma, itu mengalami patah tulang belakang, nggak sadarkan diri, kemudian adanya mulut yang robek dan lain sebagainya. Walaupun yang gambar sebelah kanan Bapak Ibu itu tidak standar, yaitu menggunakan daun pintu, kita bisa melihat engselnya dan juga slot kuncinya. Tapi paling tidak ini memang penanganannya seperti itu. Hanya saja sayangnya kepalanya tidak diamankan. Ya berbeda dengan gambar yang di sebelah kiri, Bapak Ibu itu orangnya benar-benar diamankan, diikat, kepalanya pun sampai distabilkan. Itu adalah kondisi orang yang mengalami patah tulang belakang. Ini kira-kira seperti itu untuk penanganan patah tulang. Apakah waktu saya masih ada, Bapak? Jika memang masih ada, saya akan jelaskan sedikit tentang bagaimana penanganan gigitan ular. Ya, sekilas akan saya jelaskan tentang penanganan gigitan ular. Oke, Bapak Ibu, ketika kita menemukan orang yang mengalami gigitan ular, maka yang pertama harus dilakukan adalah menenangkan diri. Oke, mungkin sedikit ular berbisa dan tidak berbisa itu seperti apa ciri-cirinya. Kalau bagi saya anggap aja lah semua ular itu berbisa. Ya, anggap aja semua ular berbisa karena kita tidak bisa menentukan karena mungkin dari kita tidak mempelajari tentang ular, tapi prinsipnya adalah anggap aja ular tersebut berbisa. Nah, kemudian bagaimana kita menangani korban yang mengalami gigitan ular? Karena bisa ular itu bisa menyerang darah maupun menyerang saluran limpa. Sehingga ketika kita menemukan korban yang mengalami gigitan ular, yang harus kita lakukan adalah menenangkan korban. Semakin korban banyak bergerak atau semakin korban tersebut panik, maka kemungkinan yang terjadi adalah korban tersebut akan lebih cepat, venom ular tersebut akan menyebar ke seluruh tubuh. Itu yang berbahaya. Sehingga yang harus kita lakukan adalah menenangkan korban. Nah, kemudian juga jangan membuat korban banyak bergerak. Nah ini juga akan mempengaruhi karena kalau seandainya sifat venom ularnya itu menyerang limpa ataupun menyerang otot ataupun saraf, ketika kita banyak bergerak maka venomnya akan lebih cepat bergerak. Kemudian lakukan tourniquet atau pengikatan sementara antara bekas gigitan dengan jantung. Ya kalau seandainya di jari di situ ya bisa di bagian lengan atasnya. Namun hanya sementara, tidak seterusnya. Karena kalau dilakukan secara terus-menerus dampaknya cukup berbahaya. Nah ini salah satu dampak Bapak Ibu ketika melakukan pengikatan secara terus-menerus, bahkan mengalami yang namanya nekrosis atau kematian jaringan. Ya, yang tidak boleh dilakukan adalah melakukan sayatan silang, kemudian menghisap bisa ular yang sudah masuk, itu juga berbahaya, kemudian mengikat secara terus-menerus. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, tenangkan korban sudah pasti. Kemudian kalau memungkinkan cuci luka dengan air dan sabun, kemudian lakukan pembalutan menggunakan elastis verban bila ada, mulai dari bagian yang tergigit hingga ke pangkal daripada organ tubuh tersebut. Misalkan di tangan, maka sampai ke pangkal tangan.
atau bagian ketiak. Kalau di kaki maka bisa sampai ke lipat paha jika memungkinkan. Pun kalau tidak maka bisa dilakukan pembidaian secara langsung. Jadi tidak perlu dilakukan pembebatan menggunakan elastis verban. Ya kalau memang tidak ada, tapi kalau ada itu jauh lebih baik. Kemudian berikutnya adalah melakukan pembalutan menggunakan elastis verban dari yang luka menuju ke bagian ujung terlebih dahulu, kemudian kembali ke bagian pangkal sampai ke bagian pangkal. Itu yang dilakukan. Setelah itu bisa dilakukan tindakan yang namanya pembidaian hingga ke bagian pangkal, kemudian melakukan pembalutan ya namanya ya, bukan pembidaian. Kemudian melakukan melakukan pembidaian, diimobilisasi kembali, seperti layaknya orang yang mengalami patah tulang. Dan yang paling penting adalah bagaimana posisinya, yaitu harus bagian yang cedera tadi posisinya harus lebih rendah daripada jantung. Ya berbeda dengan orang yang mengalami perdarahan, maka posisinya harus lebih tinggi daripada jantung. Namun untuk kasus gigitan ular, maka posisinya harus lebih rendah daripada jantung. Dan segera rujuk ke rumah sakit. Jika memungkinkan, bawa ularnya ke rumah sakit supaya bisa tahu nih fenomnya apa. Karena fenom ular itu ternyata tidak sama Bapak Ibu. Antara ular yang ada di Indonesia dengan di Australia itu berbeda. Sehingga tidak bisa diperlakukan secara universal. Sehingga dilakukan spesifik ular tersebut apa, maka fenomnya seperti apa. Itu yang harus dilakukan pada orang yang mengalami cedera atau luka gigitan ular. Baik Bapak Ibu, saya rasa untuk materi tentang P3K cukup sampai di sini. Adakah pertanyaan yang akan dibahas? Karena mengingat waktu tadi saya dijanjikan sampai jam 10.30 ya Bapak, karena masih ada materi selanjutnya nih Pak Suhendra. Baik, dipersilakan jika memang ada pertanyaan Bapak Ibu. Silakan Pak, Ibu silakan. Baik, jika memang tidak ada pertanyaan, saya rasa saya akhiri untuk materi P3K dan nanti akan dilanjutkan kepada materi berikutnya. Sehingga kegiatan ini tentunya nanti setelah makan siang akan ada praktek ya Bapak Ibu ya. Jadi akan ada ini. Silakan, ada pertanyaan Pak. Ya udah aku di sini nge-record. Oke. Baik, jika memang tidak ada pertanyaan, saya akhiri untuk sesi yang pertama yaitu materi P3K. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa diterima oleh Bapak Ibu, dan tentunya ini saya rekam dan nanti bisa dilihat kembali di melalui Pak Hendra untuk bisa dipelajari lagi untuk materi kita ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.